Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu Lintasan Kita. Bersama tamu kita hari ini adalah penggiat sepeda jadul atau vintage bicycle, ya, dengan Bro Tama Hasibuan. Tama Hasibuan, ya. Ini Bro Tama ini kebetulan kan saya udah lama kenal dengan Bro Tama. Cuman kemarin saya lihat dari Instagram Story, Bro Tama ini dari Sabang goes rame-rame. Iya Om. Itu apa perkumpulannya Om? Kemarin itu komunitas saya hari ini adalah Freemans. Freemans itu Federal Ribbon Medan sekitarnya. Jadi sepeda federal Om. Federal sepeda jadul tuh, zaman kuliah dulu itu ya kan? Sepeda dengan nilai histori yang kalau kita, saya cerita sejarah sedikit Om. Kalau dibilang dia sepeda jadul, iya, tapi dia local pride-nya Indonesia. Oh, itu buat Indonesia? Ya Om, itu dia di tahun 90-an itu top, dan itu kita udah punya sepeda yang bersaing di Eropa. Sampai pada akhirnya kita kena pencekalan itu oleh masyarakat ekonomi Eropa, sehingga produksi sepeda federal ini dialihfungsikan menjadi pabrik Federal Motor. Spare part ya? Spare part. Ya. Berarti itu dicekal karena kualitasnya kurang bagus atau kualitasnya bagus tapi murah atau gimana itu kira-kira? Kualitas yang bagus dan harga yang murah mengganggu produksi sepeda-sepeda yang penjualan sepeda-sepeda yang ada di Eropa saat itu. Eropa, Asia, Jepang. Karena kalau bicara Federal ini dia bicara sepedanya orang Indonesia. Kemarin pergi ke Sabang dari klub Freemans seperti ya. Dari Medan bawa goes atau gimana? Enggak, kita kemarin kebetulan itu kolaborasi sama tim goes di Pangkalan Susu. Kita juga ada kemarin juga sama teman-teman goes di Sabang. Jadi kita emang kita loading, mengingat memang waktu yang sangat sempit. Waktu liburan itu sangat sempit, hanya 11 sampai 14 Maret. Kalau goes itu perkiraan kita sampai 4 sampai 5 hari baru sampai Banda Aceh Om. Balik kemarin itu Bro Tama, kemarin kan kita pernah main trail sama, kita pernah main off-road sama, kita pernah balap road race sama. Kok bisa ke sepeda nih gimana ya kan? Pandemi kali ya Om. Pandemi. Emang gini, main sepeda ya dari lumrahnya dari kecil. Dari kecil udah main sepeda, senang main sepeda itu dari kecil, terus tetap di human on pedal. Pedal saya jadi. Jadi kayak saya di sepeda motor juga main sama Om, dari kita main trail bareng, latihan motocross bareng, saya senang juga road race. Roda 4 juga sama Om, kita sempat ikut sprint rally dulu ya, sama Om juga. Terus ini di sepeda ini kayaknya memang jadi rutinitas baru, hobi baru yang awalnya itu ngerasa kayak ini apa sih, sepeda ini enaknya di situ, kejebur Om. Kemarin lihat dari Tama ini dia buat sport. Gocapan, goes cari sarapan. Jadi dia sarapan mie-nya itu ke tebing tinggi. Jadi pasti jalan saya bilang ini rekan-rekan, Tam banyak itu di Setiabudi mie. Kenapa mesti tebing tinggi? Goes lagi 80 km ya? Jadi gini. Pergi kalau PP jadi berapa tuh? Kalau serunya itu adalah perjalanan terpanjang satu hari saya naik sepeda, dan di situ juga saya seperti di ospek Om. Jadi kayak masuk Freemans nih, masuk ke grup WA-nya itu ada 60 up kilometer baru masuk dalam jam satu hari. Nah niat kita tuh Medan tebing, ya kan, Medan tebing kita makan siang, sarapan segala macam, baru pulang naik kereta api rencananya. Sampai di sana kita diwajibkan rapid, dan itu hari Minggu. Kita bingung rapid di sana. Jadi mau nggak mau balik lagi. Total perjalanan pergi pulang 182 kilo sampai rumah. Parah itu Om. Cari kerjaan ya. Betis mau pecah rasanya Om. Kemarin ke Pulau Kampai. Pulau Kampai Om. Naik kapal, nyebrang, bike camp. Itu dari Freeman semua. Senangnya itu Om di Freeman. Saya tengok di Freeman tuh teman-teman saya yang lama kayak ada Atta, Iwan Cibo juga ikut. Jadi ini Freeman ini memang spesialis mantan mafia atau gimana nih? Enggak, jadi Freemans ini bukan sepeda yang cari average,
Dia bukan pesepeda sport. Kita lebih kayak kita namain diri kita tuh kayak explorer atau maraton. Jadi Om kayak ke Pulau Kampe itu bike camp itu kesenangannya anak Freeman. Main sepeda cari sungai, ya. nyeduh kopi, iya kan? Terus dirikan tenda. Jadi emang benar-benar bersepeda itu kita harus liburan, bukan bersepeda yang harus keluar pagi, kejar speed, pulang. Ini kita lebih menikmati perjalanan per kilometer. Itu Freeman memang khusus penggemar yang memiliki sepeda federal tadi ya? Federal Om, karena emang sesuai judulnya kan, Federal Ribbon Medan sekitarnya. Kita mau tetap tetap menolak punah dalam artian sepeda kebanggaan warga Indonesia, asli Indonesia ya? Asli Indonesia yang ditutup pabriknya. Dan ini dulu di zamannya prestis Om. Prestis ya. So, waktu itu masih harganya 400.000 saya itu tahun 91 atau tahun berapa itu? Sekarang jangan tanya harga. Oh gitu? Nggak bisa dinilai. Pantas di story cuman for sale semua. Iya, jadi ini memang penggemar sepeda atau pedagang sepeda nih, kurang tahu nih, sekalian kali ya. Jadi uniknya Om, kalau boleh saya cerita, kenapa kejeburnya di Federal nih, ngelihat looks-nya, bentuknya, itu kalau dibuat, kita ngeliat di medsos tuh kan ada kayak sepeda di Jepang, di Amerika. Ternyata Federal ini uniknya bisa dibuat gaya touring, bisa dibuat komputer bike, bisa dibuat ke ori-nya juga cakep. Yang road bike ya juga? Road bike-nya ada Alpha, ada Beta gitu. Dan sepeda tandemnya itu ada dipakai oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua Pak Harto. Itu didatangkan langsung dari Jepang karena dulu kita Federal ini sempat kerjasama dengan Kuwahara. Buatan Kuwahara itu sepeda BMX masih kecil-kecil dulu itu. Ya, nah itu sekarang ini juga paling banyak diburu Om. Oh gitu. Federal Kuwahara FC Series namanya. Jadi kayak benar-benar emang Federal ini nilai historinya ada sampai produk terakhirnya dia punya produk yang bahannya aluminium. Itu namanya Federal Compe yang langsung dicetak tuh di Jepang. Oh, itulah apanya. Kalau zaman dulu apa kepala kodi. Kepala kodi. Ya. Dan seni membangunnya itu enaknya sekarang ini ya. Karena memang partnya itu udah nggak ada. Jadi kita beli. Jadi part baru nggak ada. Part rekondisi baru semua. Ada namanya new old stock. Jadi new old stock itu simpanan dari toko-toko lama yang baru tapi stok lama ya. Iya. Nos. Kita harus bangun dari awal dengan kondisi maaf cakap ini Om. Kayak saya pertama kali itu beli barang butut. Karat ujung ke ujung. Serinya si tiket harus dicat ulang, dilengkapi satu persatu. Jadi kayak asik juga gitu ya. Rasa sabarnya. Kayaknya umurnya ada yang muda, muda ada yang supaya saya juga lebih saya juga ada ya. 72 paling tua kita di klub dan dia masih aktif hari ini. Freeman ini organisasi komunitas atau klub sepeda yang terdaftar di ISI? Kita komunitas sepeda bersenang-senang. Oh, real penggemar ya? Real penggemar. Jadi secara organisasi kita punya ketua. Tapi kita punya moto di komunitas ini, semua kita ketua. Susukan Medan lah, Medan kotanya para ketua. Jadi semua ketua, nggak ada yang pasti semua orang punya hak untuk bicara, punya kasih gagasan, nggak harus mikir ke ketua dulu nggak. Jadi kapan Om mau punya gagasan ide mau kemana, tuangkan aja. Tam, kemarin kan pergi ke Sabang. Ya. Mutar-mutar Danau Toba udah Kalira udah. Cantik itu semua kan. Sabang tuh apa bedanya trek Sabang tuh sama yang ada kita di sini? Om, Sabang itu pulau yang kalau airnya, lautnya udah deh. Siapa sih nggak tahu. Nah ini treknya. Ketika kita, jadi di bayangan kita juga di awalnya, ini bakal perfect. Kita ngeliling Sabang, keadaannya laut, dan ternyata setelah kita jalanin, tanjakannya nggak bisa habis Om. Tapi kan, tanjak berarti ada turun gitu ya? Jadi turunannya juga PHP. Jadi kita itu keliling kemarin ya Om. Keliling itu 75 km total perjalanannya, distance ya. Tapi beberapa objek wisata di Kota Sabang tuh ya? Iya, kita kilometer 0, Pantai Iboi, Sumur Jepang apa tuh ya? Kita start dari Iboi ke titik 0, tapi itu khusus Freeman. Oh, Freeman saja. Jadi permintaan dari orang itu dari panitia itu Freeman diminta yang full ke
dari titik nol. Iboi titik nol. Kalau yang lain naik Iboi mobil titik nol itu 15 kilometeran. 8-9 kiloan, tapi Oh, dekat ya, ya. tapi komunitas lain naik mobil ke titik nol baru turun. Oh gitu. Kita dipaksa nanjak dulu, baliknya nanjak lagi. Jadi dari Iboi Berarti ciri khasnya Freemans ini menyiksa diri nih ya? dan anti loading. Sebisa mungkin kita anti loading, Om. Anti load. Oh, yang nggak dinaikin ke mobil Iya, ya? sebisa Ah, mungkin. iya, Bagus iya. dorong daripada kita harus nyerah di mobil. Tapi kalau yang fisik nggak mampu, Iya, baru. iya, iya. Jadi kita tuh dari Iboi ke titik nol kita reverse lagi ke Iboi, langsung tembak ke Gua Sarang ke White Sand Bay itu di White Sand, iya, iya, Sand Pasir Bay, Putih, oh. Pasir Putih. Baru finishnya di Putro Ijo. Putro Ijo baru kita ke air terjun. Aduh, saya lupa nama air terjun. Jadi itu Dia total 75 km. 75 kilo. Tapi Satu hari? Satu hari. Tapi tenaga yang dikeluarin itu kali 3, Om. Kenapa kali 3 hitungan? Oh, nanjak-nanjak tadi ya? Kalau saya boleh kasih gambaran grafik tangan nih, Om. Ah. Ini nanjak, Ya. nikung, Ya. nanjak, turun dikit, nanjak lagi. Ini nanjaknya nggak habis-habis. Memang kita ke bukit sampai di ujung bukit teratasnya itu turun lagi. Tapi memang karena jalannya aspal dan Oh, bagus ya jalan Dabas ya. Bagus ya. nggak ada lubang, Om. Ada lubangnya bagus. Memang bener-bener, tapi kanan kirinya itu asri hutan. Iya. Jadi treknya itu enjoy aja, enjoy. Cuma memang tenaga ini keluarin, ampun. Saya dulu pernah ke Sabang, pas saya jalan kilometer 0, zaman dulu lah masih ada tentara-tentara tuh. Ada babi lewat, ketemu babi nggak? Nggak, tapi kita ditakuti monyet. Oh monyet. Jadi monyet tuh kayak di pinggir-pinggir itu yang ikut jalan gitu ya? bersuara gitu-gitu. Oh. Kita yang makanya dianjurin nggak boleh solo. Harus Jadi ya kalau solo takutnya monyetnya jatuh hati nih bahaya. diganggu monyet gawat, Om. Gawat kita Iya, dari iya, monyet. iya. Tapi sur ya, sur. Kami pingin balik lagi ke situ tapi nyetak rekor. Jadi kayak kemarin- Rekor apa yang belum dibuat Freemans? Ini 75 klub lain nggak ikut. Itu sepeda itu kan apa ya kalau bahasa kita tuh bukan karbon, bukan apa istilahnya bahannya apa tuh? Magnesium atau apa? Titanium, karbonnya bukan gitu ya? Kan besi tuh. Steel is real. Oh, steel is real. Steel ya. is real. Jadi kita pingin buat rekornya gini, Om. Kita udah coba track itu, tapi kita nggak hitung waktu. Oh. One day kami akan balik lagi ke sana, kita hitung waktu dengan trek yang sama, kita sampai berapa jam. Kalau kita trek kemarin Medan Pulau Pandang itu 6 jam 59 menit termasuk istirahat. Berapa kilometer? Itu totalnya 127. 127. Cuma Satu kita hari? emang ya 1 hari. Cuma emang dia istirahatnya juga kita nggak istirahat atlet ya. Istirahatnya kita makan nyantai totalnya 6 jam 59 menit. Kita pengen balik dengan keadaan dengan teman-teman yang udah jalurnya tahu, kayak di Sabang, Pulau Pandang, Pulau Kampi, kita pengen dapat fastest time-nya. Oh. Tapi juga mungkin beberapa sih yang kita ini, karena kan kalau yang sudah biasa touring itu enak, Om. Iya, iya, iya. Kita udah tahu aja nih jalurnya. Nah kalau yang pertama kali ikut segala macam, Nggak kita tahu harus Medan ya, belum tahu Medan, masih Ya, meraba. kita harus- Oh, habis tanjakan turunan, rupanya tanjakan lagi gitu ya. kita harus kayak Ya. membopong mereka lah. Kita harus kasih sabar. Karena, Om, kunci dalam sebuah perjalanan sepeda yang awak cari dan kenapa awak jatuh cinta hari ini. Yang pertama, pemandangan, tujuan wisata, karena banyak tempat wisata yang hari ini bisa dieksplor dengan bersepeda. Ya. Yang ketiga itu melatih mental. Badan sehat lagi. Badan sehat. Kenapa mental? Ketika Om mendapat tanjakan, Om dapat jalur yang jauh. Ketika mindset di awal Om, mental Om jauh lagi ya, tinggi lagi. Itu makin nggak semangat ya, cepat down ya. Pulang Om, Balik arah ya. balik arah. Tapi kalau Om mindset mentalnya bagus, sabar. Oh, ayo dikit lagi sampai. Iya, iya, iya. Di situ belajarnya. Makanya saya senang dengan kondisi saya yang rada emosi, orangnya meledak-meledak. Di sini saya jadi rasa lebih sabar, lebih menikmatin. Tapi ini kan Tam, orang naik sepeda, olahraga, badannya ramping. Tama nih badannya gini aja. Nih sepedanya Makin gede, Om. kuat, makannya kuat atau gimana nih? Jadi ketika orang yang main sepeda dengan long distance, dengan jarak yang jauh, kebanyakan karena kalori yang dibakar cukup banyak, mereka merasa diuntungkan, sehingga makannya dihemat, Oh gitu. mengejar porsi badan tubuh. Kalau saya enggak, Om. Ketika saya main sepeda ke daerah wisata, yang saya tanya makanannya di mana, yang Sama- topnya di mana, makan dulu.
Bang Atta kan gitu kan, Bang Atta gemuk. Sekarang naik sepeda udah agak kurus sedikit. Udah agak kurus. Agak kurus sama agak hitam sedikit ya Bang Atta. Ini kok hitam? Bang Atta. Ah. Wes mangan. Kalau dia suka bilang wes mangan. Jadi kita emang main sepeda ke tempat wisata, cari makanan khasnya, makanan yang enak. Wisata lah ya. Wisata. Dapat olahraga, dapat wisata ya segala macam. Dan ketika recovery, kita main gocapan, selain gue cari sarapan dalam kota, kita cari tempat sarapan yang cukup nampung untuk kita. Oh, karena rame ya. Jadi rame ya. sekitar itu Freeman kalau dalam kota, ya, yang Minggu pagi atau Sabtu pagi itu berapa orang biasanya? Kadang 30, kadang 40. Jadi kalau masuk ke warung, warungnya langsung habis. udah Tutup. Alhamdulillah. Kadang bangkunya nggak cukup, Om. Berarti Freeman ini bantu UMKM juga ini. Nah iya, jadi kita kayak ngarapin gini, kita juga sosialisasi ke teman-teman sepeda. Ayo bersepeda. Dengan bersepeda ini, saya juga pelaku UMKM. Jadi dengan bersepeda ini, ayo kita kenalin wisatanya Kota Medan sekitarnya, atau kita kan di Apit nih, Om. Deli Serdang sama Langkat, Binjai, Deli Serdang. Jadi tempat sungai, destinasi sungai itu ada di Deli Serdang, Kabupaten Karo, di daerah Binjai yang ada. Medan nggak punya. Sekarang kan dengan sosial media, Instagram atau apa kan itu jadi setiap Sabtu pagi tuh rebutan tuh. Foto-foto di sawah, foto di seperti itu. Itu juga masuknya di Deli Serdang. Di Serdang dia. Mencirip sebelah kanan. Dia masuknya. Namun sira-sira. Iya, jadi masuknya ke Deli Serdang. Jadi Kota Medan ini kita bantu secara UMKM-nya. Iya. Sarapannya kita gimana? Yuk, kalau yang udah rame, makanya kita jarang ke tempat yang hits. Udah lebih mau cari, oh sana enak tapi agak sepi, ramein. Iya. Kita lebih milih gitu, bukan tempat yang hits. Kalau tempat yang hits juga pasti orang nongkrong dan rame. Jadi ini di samping juga kita hobi gitar salur, kita bantu juga UMKM kita sambil selfie atau rame-rame, foto rame-rame ngasih tahu ke orang ya, misalnya gitu ya. Om, kemarin camping ada sungai, camping, bawa kompor kecil, ngopi gitu. itu hal yang wajib, Om. Oh gitu. Jadi teman-teman tuh kalau di sepeda bawa tasnya itu istilahnya nesting. Nesting itu alat masak, kompor, sama kopi, teh, gula. Jadi ini nanti yang ini ada kopi gak? Oh aku udah bawa kopi, aku udah bawa gula. Jadi kayak seninya itu nungguin kopinya itu matang. Oh, tuh nunggu mendidih, minum sama-sama. Iya, dan memang persaudaraan di nomor satuin lah ya. Persaudaraan sama juga. Bener, Om. Kalau mungkin Om belum pernah coba nih, Om mungkin belum tahu. Di Sumatera Utara ini dekat dengan Kota Medan nih, Om. Masih dari Serdang nih. Ada namanya Medan Magnet. Medan Magnet. Medan Magnet. Om bakal. Jadi Medan Magnet itu 1 sampai 2 kilo. Gitu. Jalannya sedikit menanjak. Kalau naik sepeda nih, Om nggak usah goes. Itu ditarik sepedanya. Oh, ada Medan Magnetnya. Dan itu bisa mencapai kecepatan 29 sampai 31 km per jam naik sepeda, Om. Kalau di goes capek tuh goes, Om. Boleh coba juga kita tuh, Om. Naik motor juga. Teman udah coba naik motor. Penasaran nih kan dia bawa motornya ke sana. Dan itu berjalan. Berarti kalau motornya makin banyak, kadar besinya makin kencang. Makin kencang. Berarti binter Merzi kita, Om Dudi, lebih kencang, Om Dudi. Kalau naik CBR enggak. Naik Merzi. Karena besok kita pergi sana naik binter Merzi. Iya, karena itu saya bilang, Om, hal-hal itu yang tercapai dengan sepeda. Yang kita bisa eksplorasi dengan bersepeda. Saya kebetulan masih kecil, Om Tama. Hobi sepeda. Hobi motor juga. Badannya lebih banyak rusaknya dari sepeda. Tapi waktu udah besar saya sering gangguin Tama. Tam, capek orang Jepang tuh mikirkan naik motor kok masih goes. Bagusan gas aja. Saya sering mainin dia gitu. Kayak keterusan dia. Salut juga nih Om Tama. Satu lagi Om Tama, kan itu ada macam-macam free main itu ada yang apa? Yang untuk perempuan, untuk kota. Kemarin saya lewat di belakang rumah kita di Ring Road. Dia pakai keranjang, depan keranjang ini, tapi nunduk. Saya tengok Federal, oh kawan si Taman nih saya pikir. Dengan topi gini. Topi apa namanya ini? Apa? Cycling cap. Cycling cap. Jadi Federal ini Om kalau ngelihat katalognya, puyeng. Oh banyak jenisnya. Sangat banyak. Jadi dia ada serinya nih lucu-lucu Om. Ada seri kucing, ada seri macan,
Kucing macan peruntukan dapat jenisnya. Iya, jadi ada seri gunung. Oh, gunung. Ada seri hybridnya. Ada seri banyak ya berarti roadnya dan ada seri apa namanya saya bilang? Yang sepeda competition. Kompetisinya ada juga. Ada kompetisi. Jadi apa yang road bike yang ban kecil-kecil itu ya? Ya itu alpha beta. Jadi alpha dan beta hybrid juga pakai 700 cc. Iya. Di seri kucing kita tarik ke bawah itu waduh. Kucing cat. Ya cat, street cat, city cat, bobcat. Dan itu banyak banget Om. Banyak banget. Jadi masuk ke seri macannya juga banyak turunan. Berarti sekarang sepeda federal ini termasuk collector item. Ya, penikmat. Pertama punya berapa sepeda federal? Pertama saya pakai City Cat. City Cat. City Cat kondisinya parah, saya bangun. Oh, itu yang kemarin rangkanya yang putih banyak karat itu ya? Iya. Saya alhamdulillah dibantu JT Motorsport dicatkan bengkel cat Bang Dade. Bang Dade sepeda tapi catnya cat mobil. Iya, itu baik bener orangnya Om. Jadi dia bantu ngecat dengan baik. Habis itu saya pingin ganti karena saya suka yang bentuknya rata air. Sepeda tegak, dia nggak sloopy, dia juga nggak frame-nya rangka. Iya. Frame-nya itu rata. Rata. Saya jual sama cewek nih Om. Oh itu yang itu memang untuk cewek gitu kan? Enggak memang cowok tapi cewek yang beli. Oh gitu. Saya dapat Street Cat 550, saya repaint juga warna putih. Kemarin baru nggak sengaja ke rumah tulang saya, paman saya. Saya lihat di garasinya masih ada sepeda Sosio yang sejauh saya bermain federal ini belum pernah kelihatan di jalan. Sosio itu limited edisi? Dia sepedanya hybrid dan masih ada label bayar pajaknya. Oh. Di namanya itu pajak Kodati Medan sepeda tahun 1995. Tahun 95. Saya berarti kalau pajak sepeda itu udah dari dulu berarti? Ada. Dan bukti otentik itu di sepeda saya itu sampai saya nggak repaint. Sepeda itu saya bawa pulang ke rumah. Saya clear aja biar melekat semua ininya. Si Street Cat ini saya jual lagi, pengen ganti yang rare lagi. Dapatnya Magma ini Mountain Series. Oh, seri Mega sepeda gunung. Dan itu maksudnya jarang juga beredar di Medan. Jadi kawan-kawan rata-rata nggak punya satu dah. Kawan utama yang punya paling banyak siapa? Ada namanya Om Rizky. Dia punya yang rare. Dia koleksi yang rare. Termasuk yang misalnya kayak Federal Aeroglide itu yang Aeroglide itu sepeda federal khusus untuk pasar Amerika. Oh, dulu jadi pasar produksi itu ada Amerika, ada Eropa gitu ya. Ada Om. Nah, yang kedua ada kayak misalnya Om Atta Asun. Atta bukannya Eterna tak? Sekarang kok dia banyak juga sepeda. Tapi Atta pedagang. Apa? Atta pedagang, enggak? Enggak, dia koleksi kali. Koleksi ya. Dia memang benar-benar dipakai ponakannya, anaknya top dia nih. Cuma memang kalau dibilang paling banyak rata-rata lebih dari 3. Oh enggak, Akbar. Jadi ada yang sepeda ini khusus untuk main kota. Ini itu yang kau bilang tadi dipenuhi pakai rak-rak untuk touring. Ini sepeda untuk yang lady. Ada yang pakai belakangnya itu pakai goncengan anak. Jadi yang punya anak kecil pakai itu. Ada yang untuk khusus TP-TP lah Om, pesona. Cari jodoh ada juga. Ini banyak kata-kata lebih dari 3. Jadi Freemans itu dari tidak ada strata ekonomi yang sama ya, bebas ya, semua aja bisa gabung ya. Semua, kita gengsi bukan di. Jadi di Freemans itu kenapa saya kejebur dan menikmati kejebur kan itu status sosial Om, sama sarung tangan, topi. Om. Kalau kita di Freemans itu Om pakai barang bagus, alat bagus, teman-teman cuma lihat wah barangnya bagus di satu hari itu. Oh gitu. Tapi ketika Om mencapai kilometer yang mereka anggap itu menyenangkan, misalnya Om jalan nih dari Medan Pulau Pandang, itu bakal sebulan kemudian itu masih yang wah gila lututnya ini gini. Jadi gengsinya tuh di pribadinya, orangnya bukan sepedanya. Karena kan tadi kayak seperti Tama tadi bilang, kita kuat belum tentu kita sanggup ngapain itu ya. Iya benar. Ya gitu ya. Jadi memang kekuatan itu sama feel-nya untuk adventure itulah ya. Iya, jadi ala bisa karena biasa sama bantuan sugesti teman-teman.
Top Freeman nih. Freeman itu Om. Om Tama, jadi seandainya nih saya minat nih ikut nih. Kan beli di toko nggak ada nih sepeda. Nggak ada Om. Nggak ada sepedanya. Nggak ada. Saya mau ikut Om Tama gabung sama Freeman, mau ikut apa gitu. Kira-kira saya bisa dapat itu di mana itu sepeda itu? Apakah dari komunitas tadi ini? Atau kan biasanya ada kayak dulu saya pernah waktu zaman motor tua dulu tahun 90-an kejebur teman saya ngasih satu kamu ikut nih. Habis itu jadi keracunan seperti itu. Jadi, itu biasanya di mana tuh kita nyari nama? Kalau dari teman-teman komunitas tuh sampai hari ini duduk-duduknya juga untuk mantanginnya itu marketplace Om. Oh marketplace ya. Marketplace. Jadi cari frame. Jadi misalnya gini, saya dapat frame. Oh ini frame-nya lebih rare nih. Yang lama saya jual. Nah mungkin dari komunitas itu atau Om bisa coba cari di marketplace-nya. Ada yang udah bosan ini dia mau cari yang lain gitu ya. Tapi frame-nya aja yang federal asli, yang lainnya bisa kita ganti-ganti model baru ya. Bisa. Tapi memang kalau yang pecinta vintage MTB yang masuk ke ranah main-main ori-orian, baca katalog Om. Oh pakai katalog ya. Jadi benar-benar barangnya tuh pakai grup setnya ini. Jadi apa masih ada barang dari luar negeri juga itu? Bekas penjualan sana nggak laku atau gimana? Banyak. Wah, ada juga di Medan aja ada banyak berapa pakai yang kayak Federal Matra itu yang untuk beli. Nggak ada jual di sini itu ya? Nggak ada. Jadi alhamdulillahnya teman-teman di Federal sini dia punya MTBFI namanya. MTBFI ini dia memadai federal yang ada di daerah-daerah. Oh di data gitu. Data. Jadi kayak Om butuh apa nih? Katalog. Mereka siapin katalog. Berarti penggemar federal ini bukan hanya klub Freeman saja ya? Belum kan. Ada klub yang lain juga ya. Kalau Freeman sendiri biasanya kumpul di mana tuh? Apa tuh istilah kopdar atau kita apa? Kita kalau hari Minggu di Penin Bank. Penin Bank Lapangan Merdeka Pulau Pinang. Ya. Itu hari Minggu kita kumpul di situ. Kalau ada yang mau pergi jalur-jalur yang lain juga. Ya, kita nggak ada ngekang gitu ya. Dan Om, saya mau ingatin kebanggaan saya hari ini bergabung di MTBFI khususnya di Kota Medan di Freeman. FI Federal Indonesia. Federal Indonesia. Jadi MTB Federal Indonesia. Komunitas sepeda federal Indonesia punya dan sudah membangun masjid. Oh, jadi bukan goes aja di sini, guys. Rupanya juga ada. Kemarin apa ya? Rumah Tafis. Rumah Tafis itu di mana tuh kemarin tuh? Rumah Tafis itu di daerah Mencirim. Jadi MTBFI Masjid Jami MTBFI ada di Jakarta. Jadi kalau peturing jadi bukan hanya di Sumatera Utara, yang Federal Indonesia yang di Jakarta juga seperti itu ya? Iya, berarti di Jakarta. Goes iya, sosial iya. Sosial iya. Kayak kemarin teman-teman ada musibah banjir yang di Sungai Mati. Oh iya. Berjaga Tamso. Pagi kita dapat kabar, alhamdulillah sore kita udah distribusi bantuan. Top, berarti komunitas Freeman salut juga. Iya. Di samping kita kumpul-kumpul cari persaudaraan, kita sama-sama hobi goes, tidak lupa juga sosial dan keagamaannya. Freeman top. Jadi Om Tama kemarin pantai sudah, Danau Toba sudah, Pulau Sabang sudah, sarapan tebing sudah. Ini sarapan rantau perapat yang belum? Jauh kali ya? Jauh kali Om. Dapatnya makan malam. Malam. Jadi kemana rencana dari Freeman yang dekat? Objek wisata mana yang kemarin mandi sungai udah di Pulau Pandang ya nyebrangnya ya. Jadi Om sebenarnya di Freeman ini nggak ada libur. Nggak ada libur. Di setiap bulan, setiap minggu kita punya planning jalan kemana. Karena emang Sumatera Utara ini nggak habis-habis Om. Iya, memang objek wisatanya banyak sih. Danau Toba kita belum semua internet. Ini ada yang baru si Bea Samosir. Kita pingin ke sana. Terus di pertengahan tahun kita pingin ekspor ke Sibolga. Oh iya. Pulau Pandan. Pulau Pandan. Akhir tahun kita punya agenda pingin ke Pulau Banyak. Pulau Banyak Aceh ya. Dan itu harus dicapai dengan bersepeda. Untuk Sumatera Utara yang kecil-kecilnya nih ya Om, ya sungainya ini juga belum semua nih Om. Banyak sekali. Om Tama belum ada foto di Kebun Teh ya? Kebun Teh Sedaman itu? Ya udah. Belum dah ya, tapi kawan yang lain mungkin udah ya. Udah ada. Jadi kayak benar-benar kita nggak tahu, kita nggak sadar bahwasanya di lingkungan itu tuh ada yang kayak tadi Medan Magnet. Iya. Itu ada namanya pemandian bidadari. Itu di sana. Itu belum juga. Itu masih asri itu ya? Airnya hijau bener Om. Airnya hijau. Dia nggak gitu gede, tapi wah saya ngomongnya merinding ngelihat. Maksudnya saya ngeliat, waduh ini parah, ini enak banget. Jadi kayak yang teman-teman tuh
ada jadwal, oh kita ke sini yuk, ke sini. Itu jarak satu hari pulang semua ya, dekat-dekat semua ya. Kalau sungai biasanya di seputaran Deli Serdang sama kota-kota pulang Medan. sore sebelum pergi singgah ke Pajak. Jadi kita nih Om, gue sendiri yuk kita ke sungai ini pagi kita singgah ke pasar, iya. beli ikan ayam segala macam, bawa sungai bakar ikan bakar ayam. Oh gitu. Pulang sore. Top. Sip. Jadi emang enak banget di Freemans nih Om. Jadi untuk rekan-rekan yang mau nanti ikut gabung bisa hubungin Om Tama ya. Bisa. Nanti kita kasih apanya, kontaknya sama Instagramnya. Instagram Freeman juga ya. Ya, FTT Remans. Jadi mungkin kita saling mendukung, saling jadi ada info-info objek wisata yang seputaran Kota Medan. Ya, kita juga sekarang banyak objek wisata murah yang bisa kita capai bersama ya, keluarga. Benar. Kita siap jadi pemandunya kalau itu. Samping kita juga membantu MKN, kita juga itu tadi hidup sehat, ekonomi jalan. Ya, benar Om. Hari ini pandemi yang perlu kita bantu ini UMKM. Iya. Kita main sepeda dapat sehatnya, bantu UMKM-nya. Dan kalau kita ke daerah wisata Om, Iya. ya ini misalnya wisata kayak sungai, kita Iya. ke wisata kecil-kecil. Kita itu secara sadar nggak sadar membantu perekonomian masyarakat sekitar Ya, kita. kan mempromokan dengan masukkan ke sosial media yang kita punya sendiri. Dan kita kan jajan Om. Iya. Kita beli aqua, beli air putih, beli tehnya. Kita makan miso di situ. Jadi support simbiosis mutualismenya, dan alhamdulillah memang pelaku wisata selalu menerima kita dengan baik. Berarti tanpa kita sadari, kita menyalurkan hobi kita berjalan itu kita banyak membantu UMKM-nya. Ada itu yang jualan, objek wisatanya, juga hidup kita sehat juga. Ya, mungkin bisa dicontoh oleh yang lain-lain. Walaupun bukan kita bilang klub sepeda yang lain tidak ada Nah, positifnya, bagus, jauh banyak positifnya. Cuman Freemans ini salut juga kita karena dia udah tidak ada jual bebas lagi. Nggak ada. Tidak jual bebas lagi. Penuh kesabaran membangun sebuah sepeda utuh. Perlu perjuangan untuk ngayuh sepeda. Karena ada prinsip di setiap perjalanan kita agar tidak ada kesinambungan si kaya dan si miskin. Oh, kesenjangan antara strata ekonomi ya. Jadi tidak ada di situ di Freemans ya. Kita selalu buat tagline di setiap perjalanan kita, perjalanan ini bersifat mandiri dan menyenangkan. Jadi teman-teman nih, kalau yang istrinya dukung goes, Iya. itu biasanya bawa bontot Om. Oh. Bawa jengkol. Ini anak-anak Freemans ini suka jengkol nih. Wah, ini biniku, istriku masak jengkol nih. Di tengah dibuka, makan rame-rame. Ya kalau yang istrinya mandi sungai kemarin apa gitu ya. Cuma ternyata alhamdulillah istrinya pada dukung. Karena kita kalau lagi ada liburan juga sih istri yang bawa istri juga banyak. Iya. Kadang anak kecilnya dibawa di belakang, dipesertain gitu. Jadi mungkin ini salah satu penyaluran hobi yang positif, bisa kita tiru lagi yang lain. Saya rasa terutama cukup banyak ini etapannya. Kalau boleh Om, tapi nanti kita pingin ikut juga Om Dudi, kita syuting tapi kita goes juga ya, tahan nggak ya? Dekat-dekat aja Om. Dekat-dekat aja ya. Karena kan saya tiap hari goes. Tiap hari saya goes. Itu rumah masjid aja goes. Penting naik Estrada yang Om Tama kasih itu goes. Walaupun cuma 200 meter dari rumah ke masjid. Itu sepeda yang buat saya kejebur tuh Om. Karena kalau boleh saya kasih pesan nih Om sama teman-teman semua, di masa pandemi ya memang harus kita ningkatin kebersihan, imunitas, 3M tadi itu, 3M itu pakai masker, cuci tangan, apa satu lagi saya lupa. Jaga jarak. Menjaga jarak. Bersepeda salah satu opsi yang tidak menjenuhkan. Artinya kita tidak bosan ya. Karena berjalan-jalan, pemandangan berubah-ubah terus. Berubah, jantung sehat, kaki sehat, insya Allah. Karena 40 menit bersepeda meningkatkan hormon bahagia istilahnya Om. Iya. Jadi kita bebas stres. Hormon endorfin namanya. Endorfin. Jadi kita bebas stres, imunnya bagus. Kalau kita stres kan imunnya turun. Jadi mungkin teman-teman ayo kita giatkan sama-sama bersepeda. Apapun jenis sepedanya tetap menggoes walaupun hanya 10 sampai 20 kilo per hari. Seminggu 3 kali kalau yang ini pagi. Yang penting rutinitas tadi ya. Karena memang yang kita tahu Om mahal. Ya. Mahal. Memang kesehatan itu mahal. Mahal bersepeda dari mahal lagi berobatnya Om. Kalau sakit. Sayangi ginjalmu. Ada memori sendiri tentang ginjal. Halo, alhamdulillah udah sembuh Om.
Jadi mari kita bersepeda. Mungkin channel lintasan kita ini memang bukan hanya cerita otomotif, semua lintasan, juga semua komunitas. Ini hari ini dapat masukan. Ini bro saya yang dari remaja sama kita main otomotif, main semua gini. Saya masuk jadi dia goes. Bukan saya nggak mau ikut goes tapi kayaknya udah nggak kuat lagi lututnya. Walaupun kadang-kadang malu juga. Tapi bisa, abang nggak bisa tak hancur kita tak. Tapi lu om kalau pembalap om suruh fisiknya fisik goes ya. Kan kalau pelatih enak goes kita nggak usah. Bener, gitu. bener om. Jadi dulu pelatih kita beli, saya waktu main sepeda pembalap suruh sepeda goes setiap hari. Sepeda yang di tiap hari di goes itu dibawa om Tama, dia kejebur dia di goes dia. Setelah dia yang sepeda Polygon itu ya. Polygon Strada 5. 2012 ya? 2012 ya. Masih saya pakai, tapi ke masjid aja tiap hari. 200 meter aja dari rumah. Bro Tama, thank you. Oh, makasih banyak kesempatannya. Oh, makasih banyak. Mungkin bisa menginspirasi apa yang positif kita ambil. Mungkin yang kalau ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Apapun ditanya, kita hanya berbagi pengalaman, berkesan yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Benar, Om. Mulai sekarang kita hidup sehat ke depan. Hidup sehat wajib. Hidup sehat. Wajib sehat. Oke, lintasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya. Thank you, Om.